still loves new in summer days. Froze the tears, froze the fear, slow and still. As the wind blows and the sun showers down the warmth of love. Take me home to warm and peace. This is your time to do more than just running. Zing kembali mengadakan event lari yang lebih menantang. Strengthen your mental, push your strength, and keep your endurance. We dare to do more. Panas, keringat dengan Zing Refreshing Cool. Sukses hadapi tantangan. Zing selalu mengadakan event yang lebih menantang. Karena berita positif belum tentu plus dan berita negatif belum tentu minus, saksikan Plus Minus setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 malam hanya di Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Saya agak sulit ketika membayangi bahwa sebuah hakim dalam sebuah sidang di awal sudah menyatakan bahwa terdakwanya sudah benar. Bagaimana mungkin seorang hakim bisa mengadili? Dengan adanya pertarungan ini, bisa jadi Freeport adalah pihak yang tertawa paling keras pada kasus ini. Sukses mengadu domba antara legislatif dan eksekutif. Aiman, Senin 30 November, pukul 10 malam di Kompas TV. Kabar, peristiwa, dan berita aktual dari seluruh penjuru dunia kami sajikan secara akurat dengan akselerasi tinggi dan netral. Dan saudara, demikian Kompas Dunia edisi kali ini. Kompas Dunia, Senin sampai Sabtu, pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Peristiwa akan membentuk sebuah sejarah. Kami membedahnya untuk menumbuhkan harapan. Bedah peristiwa Senin sampai Jumat pukul 4 sore di Kompas TV. Saat polemik kehidupan terjadi, Kami cemas sekali. Harus ada gerakan. Saya, Budiman Tanurojo. satu meja setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tapi kalau begini nggak takut banget. Sebuah laporan investigasi mendalam. Berkas Kompas. Setiap Rabu pukul 22 di Kompas TV. Ya, pagi ini kita kedatangan seorang tamu yang cukup jauh ini asalnya sebenarnya, tapi sekarang sudah tinggal lebih dekat dengan kita. Iya, di Dia tinggal Indonesia. di Sumbawa lebih tepatnya, tapi sebenarnya berasal jauh dari Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal apa yang kemudian memancing sosok tamu kita ini untuk datang ke Indonesia, awalnya itu liburan, Tim. Jadi tertarik dengan mungkin keindahan alam Indonesia, tapi kemudian menjadi perhatian adalah masyarakat atau warga di Sumbawa, karena waktu diajak bahasa Inggris, belum bisa bahasa Inggris. Bermula dari mengajar bahasa Inggris dan sekarang menjadi suatu gerakan yang lebih besar lagi. Kita akan langsung bicara dengan Carlos. Selamat pagi, Carlos. Pagi, Carlos Francis. Waalaikumsalam. Carlos yang membuat Carlos datang tahun 2007 ya, pertama kali ke Indonesia. Yang membuat Carlos datang adalah Bali, benar? Yang membuat Carlos tinggal, bukan Bali tapi ya? Belum. Jadi waktu itu Bali terlalu penuh atau gimana? Iya, saya baru masuk di Indonesia 2007 untuk liburan. Saya dulu pengacara, adalah pengacara di Spanyol. Iya. Saya di sini untuk 1 bulan aja.
Soalnya saya masuk dulu ke Bali, tapi 1 minggu aja ke sana. Karena terlalu ramai ke sana, saya cari tempat yang masih asli. Dan saya dengar ada tempat di Sumbawa, namanya Lakey, yang pantai ada sedikit hotel ke sana, juga bisa tinggal ke sana. Dan tempatnya masih asli. Dan soalnya saya pergi ke sana, dan 1 hari saya jalan di pantai, dan ada 1 anak yang mau bicara sama saya. Tapi dia pakai bahasa Bima aja. Dia tidak bisa bahasa Inggris. Saya bilang sama dia, kamu perlu bahasa Inggris. Soalnya nanti kamu bisa dapat kerja di restoran atau di hotel, atau pergi ke Bali, cari uang ke sana. Besok saya mau mengajar kamu, kasih tahu semua teman-teman. Hari depan saya pergi ke tempat yang saya bertemu sama anak ini. Ini pada saat ajak teman-teman, bayangan Carlos berapa orang nih teman-temannya? Teman-teman saya dulu ada 4 orang, tapi mereka main surfing aja. Mereka Cuman bosan. waktu mengajak anak ini mungkin dalam pikiran Carlos mungkin yang ngajak temennya anak ini ajak 3 10 orang atau 4 gitu. orang begitu ya. Ternyata yang datang ada berapa? Saya dengar ratusan, 100 lebih. Saya pergi ke tempat yang saya bertemu anak ini dan ada 150 orang. Dia 150 bawa orang. semua desa. Ada Sampai nenek, kakek, ibu, ini anak bapak. ini temannya banyak sekali ya? Iya, keluarga besar. 150 orang. Karena ke sana komunitasnya seperti satu keluarga aja. Oke, dan semuanya datang karena dijanjikan akan diajar bahasa Inggris. Iya, mereka dengar ada kursus gratis dan ya mereka mau ganti hidupnya. Mereka senang sekali ada orang yang bisa bantu mereka. Semua pakai buku dan waktu ini saya ajar dari kamus untuk belajar bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Soalnya harus ganti posisinya. Belum lancar bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Ini sendiri waktu itu? Sendiri. Mengajar 150 orang sendiri? Iya. Wow, walaupun teman-teman ada ya, cuman kan memang tujuannya untuk liburan waktu itu. Iya, mereka di pantai. surfing aja begitu. Dan sesudah ini saya kaget sekali mereka mau ganti hidupnya dan setiap hari untuk 3 minggu saya mengajar mereka. Dan waktu selesai liburanku saya pergi ke Spanyol dan kerja lagi jadi pengacara. Saya dulu kerja di law firm PricewaterhouseCoopers. Bukan law firm yang kecil ya. Nah, ini yang paling besar Law di firm dunia. yang cukup bonafit dengan penghasilan yang mungkin kalau saya pikir-pikir nih, semua orang ngiri kayaknya ya untuk mencapai posisi pengacara seperti Carlos. Tapi kemudian, dan tapi saya ke sana kerja lagi jadi pengacara. Tapi sedih sekali. Saya masih terbayang-bayang gitu. Komunitas ke sana, saya tidak bisa lupa komunitas ke sana yang luar biasa dan kemiskinannya. Dan saya mulai belajar untuk kerja sosial untuk bisa bantu mereka. Dan setiap tahun sampai 2010, setiap tahun saya pergi 2 bulan ke Sumbawa mulai ketemu pemerintah, dinas kesehatan, dinas pendidikan untuk mengerti masalahnya dan untuk bangun proyekku. Sampai 2010, waktu ini saya sudah bangun yayasanku di Spanyol dan langsung datang di Dompu tinggal ke sana untuk bantu komunitas. Oke, jadi sebelum Carlos pindah memutuskan untuk full di Sumbawa, sebenarnya yayasannya sudah dimulai di Spanyol sebelumnya ya? Tahun 2009 berarti sekitar itu? Iya, 2010. 2010 ya, jadi yayasan dibentuk lalu pindah ke Sumbawa. Kenapa harus sampai pindah ke Sumbawa? Kalau tadi Carlos bilang mengumpulkan dana di Spanyol kan bisa untuk bantu dari jarak jauh, tapi Carlos memutuskan untuk meninggalkan semua keluarga di Spanyol dong. Keluarga, teman-teman, pekerjaan. Pendapatan yang saya tinggalkan semua di Spanyol, keluargaku, teman saya. Sekarang pacarku masih di Spanyol. Gak ada yang protes itu? Gak ada yang marah? Nah, tidak ada yang marah. Mereka suka sekali kerjaku sekarang. Pasti mereka senang sama kerjaku. Dan ya begitu. Tidak berat ya? Tidak berat meninggalkan semua itu? No, karena saya senang sekali. Saya pikir, karena manusia, saya lihat manusia, mereka pikir raja di dunia, duit. Uang, saya pikir salah besar ini. Dan saya mau ganti hidup saya untuk kasih sama Tuhan, untuk bantu dan untuk dapat bagus karma dan untuk bantu aja. Perbuatan baik begitu ya. Dari 2010 sudah tinggal di Indonesia, menetap sekarang ini dan hanya beberapa kali saja balik ke Spanyol. Perubahan apa yang sudah terjadi di Sumbawa? Aktivitasnya? Aktivitas perubahan dari yang dulu mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Sudah 3 tahun, mereka sudah mungkin lancar bahasa Inggris. Ada banyak yang sudah mulai bisa bicara bahasa Inggris dan yang paling penting saya kerja, ada 2 kerja.
pasti saya mau bikin program lain, tapi masalahnya tidak ada uang cukup. Saya bantu untuk kesehatan. Saya bantu semua desa, ada 6 desa di Kecamatan Hu, 1.200 anak-anak. Saya bantu semuanya yang sakit. Saya bayar operasi, saya bayar konsultasi, obatnya sampai kasih sembuh. Dari mana itu dananya itu? Ada banyak orang yang bantu, mayoritas orang Spanyol, tapi mereka bantu dengan sedikit uang. Saya belum ada sponsor, tapi pasti nanti Tuhan bantu saya. Dia selalu bantu. Ya, tapi sebagai seorang pengacara juga pasti Carlos tahu kalau untuk membuat suatu gerakan, apalagi juga yang cukup besar begitu ya, perlu ada lembaganya, perlu menjadi NGO. Waktu itu diusahakan semua ya, surat-surat, birokrasi, tapi masyarakat di sana menerima dengan baik kehadiran Harapan Project ini. Mungkin untuk saya tidak terlalu susah karena background saya pengacara, soalnya saya mengerti surat-surat administrasi. Dan saya kerja sama Bupati Dompu, sama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan terus kemudian mereka juga akhirnya mengizinkan Harapan Project ini untuk berkembang di Sumbawa. Mereka senang sekali sama saya. Mereka orang komunitas ke sana semua luar biasa. Sebutannya apa sih Carlos kalau di Sumbawa? Mereka memanggilnya apa? Carlos? Carlos saja, ya. Mereka mau panggil Teacher saya Carlos. Bapak Carlos. Saya tidak suka mereka hormati, saya tidak perlu. Saudara Carlos saja. Walaupun masih kecil, panggilnya Carlos saja. Iya, begitu. Carlos 2007 waktu mengajar itu, 2010 memulai sendiri. Sampai sekarang sudah berapa orang yang ikut dalam Yayasan Harapan Project ini? Sukarelawan. Saya karena saya di project sendiri. Saya yang mengajar anak-anak, yang bawa anak-anak ke rumah sakit, yang cari uang, yang kerja di media. Ada sedikit sukarelawan yang datang ke sana dan mayoritasnya orang Spanyol, orang bule. Bukan orang Indonesia? Bukan, dari sudah 5 tahun ada satu orang Indonesia aja yang datang. Tapi kemarin tim dari Jalan-Jalan Men datang ke sana bikin film dari proyekku. Dan sekarang mulai orang Indonesia kontak saya karena kalian yang harus yang bisa bantu komunitas ke sana. Bagaimana orang bule mereka datang untuk sebentaran 1 minggu, 4 hari, dan mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Bagaimana mereka bisa bantu? Jadi kalau misalkan pemirsa kita mau terlibat, bagaimana caranya? Maaf? Mau terlibat untuk bantu, apa bisa dikontak atau? Saya perlu sukarelawan dan saya mau bikin program sama universitas di sini untuk kirim muridnya untuk bantu ke sana. Juga bisa bantu pasti dengan uang. Tapi kalau tidak bisa juga dengan bajunya yang sudah pakai, mainan, buku. Apa saja bisa disumbangkan ya? Pasti ke sana hidupnya susah sekali, mereka tidak ada apa-apa. Sampai sekarang pun dari 2007 belum banyak perubahan untuk di sana, kesejahteraan mereka. Mereka sudah lebih baik sekarang masyarakat di Sumbawa? Ya, tapi karena kalau kerja pendidikan harus kerja lama sekali, harus ganti satu generasi. Dan ini susah, tapi untuk kesehatan banyak anak-anak yang saya kasih, bukan saya, Tuhan aja yang kasih sembuh. Saya kasih di tangganya. Banyak orang banyak anak-anak yang saya bantu untuk kasih sembuh. Banyak sekali. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Carlos. Sekarang saya dengar juga proyek Harapan ini luas cakupannya, tidak mungkin sekarang masih Sumbawa, tapi saya nggak tahu nanti akan pergi ke beberapa pulau lain mungkin. Kita akan bahas nanti usai jeda di Sapa Indonesia. Hangatnya malam siap kami rangkum dengan topik yang menarik untuk Anda. Dari kejadian sekitar hingga hal yang inspiratif. Kompasiana TV, Senin sampai Jumat pukul 8 malam di Kompas TV. Sekarang giliran kamu. Ayo ikut audisinya. Surabaya, 5 Desember di Gramedia Expo. Stand Up Comedy Indonesia Season 6. Let's make love. Setiap peristiwa kami sajikan untuk menemani siang Anda. Dolar yang menguat terhadap hampir semua mata uang. Ya baik, terima kasih Bima Marzuki untuk informasi ekonomi dan bisnis. Bersama saya Rahmat Ibrahim. Saya Daniel Akhri. Saya Melisa Gitu mengucapkan terima kasih. Bersama saya Gori Oyong, inilah Kompas Siang selengkapnya. Kompas Siang, Senin sampai Jumat pukul 11 siang, live di Kompas TV. Untuk
untuk kamu yang suka membuat film pendek. Ikuti Festival Film Pendek Indonesia 2015 dengan tema Indonesiaku Kebanggaanku dalam 2 kategori, pelajar dan umum. Catat persyaratannya. Kirimkan karyamu paling lambat 18 Desember 2015 ke alamat berikut. Info lebih lanjut, Festival Film Pendek Indonesia 2015, Indonesiaku Kebanggaanku. Daerah nyaman memiliki lingkungan yang bersih. Daerah maju mempunyai infrastruktur baik karena pajak. Daerah yang sejahtera pasti banyak lapangan pekerjaan. Nah, daerah yang hebat pasti bisa memiliki pemimpin yang memberikan perubahan. Pilkada 2015, pilih dan awasi Kompas TV. Karena berita positif belum tentu plus dan berita negatif belum tentu minus, saksikan plus minus setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 malam hanya di Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Iya, jadi buat Anda yang baru bergabung, sedikit saja kita rangkum. Ada seorang asing, bule lah, dari Spanyol, datang ke Sumbawa dan ia terpanggil untuk bantu anak-anak Sumbawa mulai dari mengajar, mengobati, mengumpulkan dana untuk memajukan anak-anak di sana khususnya. Karena anak-anak ini nanti akan menjadi perbaikan generasi. Dan yang membantu dia justru adalah orang-orang Spanyol dari luar negeri. Orang Indonesianya kemana? Masih kurang kan? Padahal orang Indonesia yang bisa lebih lama stay di Sumbawa atau tinggal di Sumbawa untuk mengembangkan lagi proyek ini. Carlos, berapa orang sebenarnya diperlukan untuk proyek dari Harapan ini bisa maju semakin pesat? Harapan saya bisa ada tim besar dan spesialis untuk pendidikan, untuk pertanian, untuk kesehatan. Pasti saya perlu banyak bantuan karena saya kurang profesional untuk semua. Saya tuh background saya pengacara aja. Dan juga untuk media, untuk semua. Jadi kalau untuk mengajar perlu guru-guru juga di sana? Ya pasti. Kondisi sekolahnya sendiri kalau di sana? Saya kerja saya ke sana di Kecamatan Hua ada 3 sekolah. Saya kerja sama dinas pendidikan, soalnya saya punya kunci-kunci sekolahnya. Kalau pagi mereka pergi ke sekolah biasa. Kalau sore saya setiap hari saya pergi ke satu sekolah dan ganti sekolahnya setiap hari. Saya membaca, menulis, geografi, matematika, Inggris, semuanya. Sesudah ini main dan olahraga, bola, yoga, semuanya. Semuanya sendiri yang mengajar? Carlos sendiri yang mengajar? Kadang-kadang ada sukarelawan, tapi sedikit aja. Dari penghasilan yang besar seorang pengacara waktu itu, sekarang justru perlu dana kan Carlos? Terus bagaimana kemudian mendanai kehidupan sendiri ditambah lagi dengan proyek Harapan ini? Kan tentu harus memberikan bantuan kepada mereka. Apa yang dilakukan? Mimpi saya, pasti saya mau bikin banyak program lain. Mungkin kurang mengerti Anda mungkin. Iya, donasi ya, donasi jadinya yang kemudian menjadi sumber dana untuk dari Harapan mana ini. Mayoritas donasi yang saya dapat dari Spanyol. Dan tapi sedikituan, saya belum ada sponsor, ada banyak orang yang bantu tapi sedikit-sedikituan. Dan ini belum cukup ya? Belum cukup. Saya karena untuk pendidikan tidak perlu banyak uang, perlu waktu dan pendidikan saya pikir sudah sedikit pintar untuk bisa mengajar anak-anak. Tidak terlalu profesional tapi untuk kesehatan pasti mahal karena ada alat-alat di situ ya. Dan perlu ada banyak kasus yang perlu ke rumah sakit internasional di Bali. Dan biayanya mahal ya. Tapi selalu Tuhan bantu saya. Dan saya mau bikin program lain seperti sekolah taman organik untuk bantu karena ke sana mayoritas pertanian, bertani. Soalnya karena saya selalu pikir kalau untuk bagaimana saya mengajar anak ini geografi, pasti mereka jadi petani. Tapi untuk ini perlu lebih bantuan. Pemerintah Dompu mau kasih tanah, ini sudah. Tapi saya mau bangun kantor, belum ada uang cukup untuk bangun kantor. Pelan-pelan tapi pasti. Dan tiap tahun masih pulang ke Spanyol? Ya, setiap tahun saya pergi 2 bulan, 3 bulan ke Spanyol. Juli, Agustus, September. Karena di Spanyol waktu ini
ada semua kontes selancar dan proyekku terkenal di komunitas selancar. Dan saya sendiri pergi ke tempatnya, di kontesnya, jual kaos, kasih informasi, tapi sedikit uang saya dapat. Dan saya tidak ada bantuan dari pemerintah Spanyol, karena Spanyol jauh sekali dari Indonesia, dan mereka orang Spanyol suka bantu Amerika Selatan. Ada koneksi, di Indonesia ada koneksi sama Belanda, sama Portugal, tapi tidak di Spanyol. Saya pergi ke pemerintah, mereka suka bantu di Amerika Selatan aja. Kaosnya itu dijual berarti ya? Iya, dan juga sekarang tim Jalan-Jalan Men, mereka bikin kaos untuk bisa bantu saya, dan bisa beli kaosnya di websitenya malesbanget.com. Malesbanget.com ini ya, websitenya. Anda bisa langsung membeli kaos untuk donasi membantu proyek Harapan ini. Selain Sumbawa menjadi pulau pertama yang didatangi. Ada terpikir untuk pulau-pulau lainnya di Indonesia atau daerah